وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ مُضَادَةَ الدُّنْيَا مَعَ الْآخِرَةِ وَمُضَارَتَهَا فَلَيْسَ مِنَ الْعُلَمَاءِ. Ulama hakiki yang tahu mudarat dunia, manfaat akhirat. Ulama su tidak tahu hakikat dunia, tidak tahu kemuliaan akhirat. Dan ini nggak ada urusannya. Mau ulamanya miskin, mau ulamanya kaya, itu nggak ada urusan. Ada orang tiap hari mikirin duit, ada orang kaya dalam hatinya udah nggak ada duit, bagi-bagi aja. Orang kaya yang bagi-bagi karena dia udah nggak cinta duit. Daripada mikirin duit, duit nggak di tangan, mending mikirin duit ada di tangan. Ini udah khasarata nih, dua kerugian. Jangan-jangan wali Allah itu ada orang kaya tapi suka berbagi, bukan orang miskin yang kepikiran utang tiap hari, gimana cara bayar, lupa kepada Allah. Utang boleh silakan, tapi jangan lupa dengan susahnya hidup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup itu ya begini-gini. Faqad wa man ankara dzalika faqad ankara ma dalla 'ala al-Qur'an al-akhbar jami' al-kutub al-munazzala wa qaul jami' al-anbiya. Wa Imam Ghazali hantem nih orang, kasih nantang. Orang yang enggak paham ini, enggak paham bahwa dunia hina, akhirat lebih mulia, dia telah menentang Allah dan semua kitab suci, bahkan semua kalam ulama dan para nabi. Semua nabi, semua yang ngajarin sama. Dulu ada orang kaya namanya Haman, pernah miskin gak dia? Ternyata Haman tuh santrinya Nabi Musa, ya, santri Nabi Musa, gak pernah bantu Nabi Musa lagi. Kalau ada orang Nabi Musa datang, pasti minjem nih, gitu mikirnya. Kalau ada orang Nabi Musa, pasti mau minta-minta nih. Dia suzon, padahal dia cuma kalau mau batuk doang udah jadi rumah gitu. Apalagi cuma ngasih dikit gak mau. Tuh namanya siapa? Korun. Kemudian jadi legenda harta karun. Nah, siapa yang tahu ini lalu tidak melakukannya, fahuwa asirus syaitan. Dia adalah tawanan syaitan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian di paragraf ketiga, ya, ini qala al-Hasan aqubatul ulama mautul qalb. Siksanya ulama itu yang didahulukan di dunia bukanlah miskin, bukanlah penyakit, tapi mautul qalb, kolbu mati. Dan tolong diingat, kolbu mati bukan masalah keberpihakan politik. Masalah dia politik kemana, itu urusan dia. Lagi-lagi nih ya, yang dulu pernah kita ulang-ulangi, politik bukan beda agama. Ingat-ingat terus ya. Beda politik bukan beda agama. Tapi kalau beda agama, ada yang sama politiknya? Ada, banyak orang yang beda agama sama politiknya. Tuh lihat antum screen. Wa mautul qalbi talabud dunya bi amalil akhirah. Ciri-ciri atau indikator matinya kolbu, menggunakan akhirat atau agama sebagai kendaraan mencapai kejayaan dunia. Nah, itu. Makanya idealnya memang ulama itu punya maisyahnya. Kalau nggak ada, ya perjuangan itulah Allah memberi dia. Ya. Wa qala Umar, "Idza ra'aitumul 'alim muhibban lidunya fattahimu 'ala dinikum." Fa inna kulla muhibbin yakhudu fima ahabba. Ya, jika engkau melihat orang alim cinta dunia, tuduhlah, hati-hatilah terhadap ajaran agama yang diajarkan kepadamu. Karena setiap pencinta dia akan tenggelam dalam cintanya. Ya. Lalu beliau mengatakan di paragraf terakhir, ya, kita lanjut karena mau masuk ke bab i'tiqad. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّائِكَ بِالْعَالِمِ الْمُتَدَيِّنِ أَنْ يَكُونَ مَطْعَمُهُ وَمَلْبَسُهُ وَمَسْكَنُهُ وَجَمِيعُ مَا يَتَعَلَّقُ بِمَعَاشِهِ فِي الدُّنْيَا وَسَطًا لَا يَمِيلُ إلى التَّرَفُّهِ وَلَا تَنَعُّمِ وَلَا يُبَالِغْ في هذا الطرف إن لم يبالغ في الطرف الزهد فيها. Nah, ini manhajnya di paragraf ini. Idealnya orang alim itu sederhana. Tapi sederhananya orang alim bukan sederhananya antum loh ya. Oke, coba. Kalau Khairul Tanjung bilang sederhana itu mobilnya apa?
Lebih mulia ulama atau pengusaha? Maka pantasnya ulama apa? Yang di dalam kolbunya ada nama Allah. Jangan kemudian kita berpikir kalau ulama boleh susah. Ntar kalau giliran susah, pantas dia ulama, payah. Giliran kemudian mewah, sedikit saja. Orang, ini ulama dunia nih, nggak begitu. Nggak begitu, ya. Jadi tolong, konsep kita terhadap ulama jangan mengikuti konsep jadul, konsep awam. Konsep kita terhadap ulama mesti dengan konsep keilmuan. Oh, kalau dia ulama pasti nggak begitu. Ada juga yang nguji-nguji wali. Kalau dia wali nih, pasti saya dipanggil. Duduk di belakang, tawasul. Loh, kalau ada 1000 orang tawasul, masa harus dipanggil satu-satu? Mikir dong, ya. Kalau ente emang dipanggil, emang takdirnya begitu. Ini banyak yang begitu, saya nggak suka tuh yang begitu-gitu ya. Nggak, itu su'ul adab namanya. Berarti kita buat standar wali itu ala kita. Ente aja menjadi wali. Ya, buat majelis, terus panggil-panggil tuh orang yang tawasulan sama ente, nggak? Nggak begitu kita. Jadi konsep kita tentang kewalian, keulamaan, versi ilmu kewalian itu sendiri, bukan versi nafsu kita. Loh, kalau dia wali nih, saya nggak perlu ketuk pintu. Cukup saya baca salam dari hati, ruh kepada ruh. Norak. Sebelah. Nggak begitu ya. Kita jadi tamu, kita hormati suka-suka. Orang kalau tamu suka-suka dia dong. Boleh nggak tamu nggak nerima kita? Boleh. Boleh nggak tamu kemudian menyambut kita ala kadarnya? Boleh-boleh aja. Ya. Boleh-boleh aja. Tapi antum kita terima-terima aja ya. Nggak perlu tawasul. Di sini untuk ulama-ulama ya, yang dianjurkan untuk tidak terlalu mewah gitu. Ya. Tapi nanti antum kalau lihat ulama yang mewah, jangan suzon. Itu pantasnya bagi dia. Kita pakai Avanza nggak apa-apa. Tapi kalau kayak dia nih ulama yang level-levelnya ring satunya para wali ini, yang dia berhadapan terus dengan penguasa, perlawanan, mengkritisi penguasa, menasihati penguasa, sama nih perjuangannya kan cuma beda jalur aja. Terus bajunya bagus, mobilnya keren, mobilnya di atas 1M, wajar dong perjuangan dia mahal, gitu ya. Jangan pakai pikiran kita, perjuangan kita di kampung-kampung, di daerah-daerah, ya mobil kita ala kadarnya lah. Ya. Bilang aja iri, ya. Ya, saya husnuzon. Ya, dari dulu saya mencoba husnuzon kalau saya ngeliat ada kiai pakai Range Rover, ya kan. Kiai pakai apa? Porsche ya. Keren tuh ya. Kalau ada ngayal kali ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mimpi ya, coba. Nanti kalau ada kiai lewat jalan pakai mobil begitu kan keren tuh. Amin. Kita lihat nanti para masyayikh begitu kan. Tapi dunia tidak di kolbunya. Amin. Ya. Jangan aneh, nggak pantas, belum pantas. Ntar kalau udah pantas saja. Wayan bagilau ayah tariza minad dukhul ala salatin. Bagi ulama yang tidak kuat pendiriannya, tidak kuat batinnya, jangan coba-coba mendekati kekuasaan. Baik membackup langsung ataupun oposisi, sama. Itu dukhul di situ artinya menurut saya. Ya, masuk ke bagian kekuasaan ini berbahaya. Sama aja mau mendukung atau menyerang ya, oposisi. Sama aja kok. Antum nih oposisi, tapi kolbunya belum kuat. Nanti mau nyenengin lawan pemerintah, sama aja. Ntar ada fasilitas juga, ya kan? Nggak, kita bagi saya sama aja. Berjuang itu mau pro atau kontra, innamal a'malu binniyat. Tergantung niat ya apa. Yang penting dia cinta negeri ini, dia ingin kebaikan bagi negeri ini. Kita doakan diri kita dan mereka semua. Ya, jadi mulai hari ini nggak usah jadi ngomentarin yang antum nggak sepakat sama dia. Husnuzon aja. Salah satu ilmunya para aulia adalah salamatus sadar dan husnuzon. Ya, hati yang selamat dari asumsi-asumsi dan husnuzon, berbaik sangka. Dan ditutup oleh beliau tentang al-aqlu wa syarafuf ya. Lalu di situ ada
riwayat Israiliyat, awwalu ma khalaqallahu al-aql. Yang pertama Allah ciptakan akal. Ini risalah dulu ditulis oleh Al-Muhasibi, lalu diringkas diulang kembali oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, dan diringkas jadi satu paragraf oleh Al-Imam Ahmad Al-Ghazali, saudaranya. Yang pertama Allah ciptakan adalah akal. Akal itu sama dengan Al-Qalam. Akal itu dia juga yang disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lu aqbil, lalu dikatakan melihatlah engkau, menghadaplah, lalu dia menghadap. Summa qala lahu adbir fa adbar, wa qala wa izzati wa jalali ma khalaqtu khalqan akramu alayya minka. Tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada engkau yang aku ciptakan. Bika akhus wa bika uti wa bika uthib wa bika uaqib. Karena engkaulah wahai akal, aku memberi, mengambil, aku memberi pahala, aku memberi iqab, ya. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Jibril, ya, mas su'dad, qala al-aqal, wa haqiqatul aqal gharizatun yatahayya'u biha idrakal ma'lumat an-nazariyah wa ka'annahu nurun yakdhifu fil qalb. Ini yang paling penting di bagian tengahnya. Kita ringkas aja. Jadi akal itu adalah ibarat nur yang tembus ke dalam kolbu. Baru ini yang disebut berakal versi Al-Quran. Jadi kalau disebut Quran akal, itu mengaktifkan kolbu. Oke? Tapi kalau akal menurut filosof belum tentu. Akal menurut kita belum tentu. Baik, kita masuk ke akidah Imam Ghazali. Dikit lagi, ya. Sampai jam 5 berapa? 5.30 apa 5:15? Makannya jam berapa? 5.30? 5:15? Hah? 5:15 ya, oke, baik. Ada setengah jam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali wa akhuhu Ahmad Al-Ghazali, faslun fi tarjamati aqidati ahli sunnah. Fasal mengenai aqidah ahlus sunnah. Aqidah ahlus sunnah. Imamnya adalah Imam Ghazali. Sebelumnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Datang Imam Ghazali, dirapikan lagi. Wa hiya ta'annahu ta'ala wa taqaddasa wahidun la syarikalah. Prinsip pertama, silakan dibuat numeriknya kalau yang buat catatan, ya. Kalau yang punya buku dikasih nomor aja, number di situ. Yang pertama yang harus diyakini dalam akidah Ahlus Sunnah adalah bahwa Allah wahid la syarikalah. Allah itu esa, tiada sekutu. Wahid itu pada 4 hal. Wahidun fid dzat, esa zatnya, esa sifatnya, esa af'alnya, esa namanya. Esa dalam nama, namanya banyak tapi yang punya satu. Sifatnya banyak tapi yang bersifat satu. Perbuatannya banyak tapi pelakunya satu, Allah SWT. Tubuh saya boleh saya katakan jauhari, zati, ini zat saya. Bisa dibagi-bagi nggak tubuh ini? Dalam ilmu belajar tentang hakikat diri, tubuh ini terbagi 4 unsur. Api, lawannya apa? Air, tanah, darah. Oke? Itu disebut arba anasir, 4 unsur. Jadi tubuh ini jika dibelah-belah, itulah 4. Berarti saya 1, Ar-Razi 1. Tapi Ar-Razi bisa dibelah-belah jadi 4 unsur. Berapa banyak ada darah yang merupakan air di tubuh, keringat dalam tubuh, itu nanti bisa dibagi lagi. Melekul. Apalagi nih, tulangnya, udara yang ada di dalamnya. Udara itu bagian dari tubuh kita loh. Jadi satunya manusia, satunya makhluk dapat dibagi-bagi. Esanya Allah tidak dapat dibagi-bagi. Dan yang paling penting, ma'rifatullah wajibah. Tapi tafakkur anillah mamnu'ah. Mengenal Allah wajib, tapi memikirkan tentang Allah haram. Jadi cukup kita mengenal kaedah-kaedahnya. Maka belajar ini supaya nggak kepikiran yang nggak benar. Jadi apa gunanya akidah Ahlus Sunnah? Supaya tidak memikirkan, membayangkan Allah sesuatu. Itu gunanya. Oke, Allah wujud, saya wujud, antum wujud, tembok ini wujud,
Apa beda wujud kita dan wujud Allah? Ini kalau nggak ada yang nyusun, ada nggak? Ini kalau nggak ada orang tuanya, jadi nggak? Berarti ini ada asbabnya. Allah ada asbabnya? Enggak. Oke. Maka wujudnya Allah disebut wajibul wujud. Wujud itu ada yang wujud jisim, benda, ada yang ghair jisim, yang bukan benda. Nih, wujud terbagi dua. Ya. Ada yang jisim, ada yang ghair jisim. Yang ghair jisim itulah Allah Subhanahu wa taala. Qadim, tidak berawal, tidak berakhir. Oke. Ini ngebut. Semoga bisa. Yang kedua tadi apa? Jisim. Oke. Saya coret-coret ya biar gampang. Jisim, benda. Jisim itu artinya benda. Benda yang dalam bahasa Arab bukan benda bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, jisim itu ada namanya jisim kathif, jisim kasar, benda kasar. Contohnya, ini kasar nggak? Bisa dilihat nggak? Bisa, kalau dilempar kena nggak? Sakit ya, lumayan ya. Oke, ini udah, nah ini namanya kathif, keta. Oke, handphone, tubuh ini semuanya. Ada yang halus seperti udara, cahaya. Cahaya itu jisim. Cahaya itu jisim. Oke, sudah. Api itu jisim. Termasuk halus tapi har dia. Halus tapi dia panas. Maka iblis bernama Azazil, jin dan keturunannya itu benda jisim tapi jismun nariyun. Benda yang tercipta dari api. Kalau malaikat jismun nuraniyun, jisim yang tercipta dari cahaya. Kalau kita lebih sempurna, kita ada narnya, ada nurnya, 2 ditambah 4 anasir tadi, sempurna. Makanya wajar jadi khalifah di muka bumi walaupun mukanya suwek-suwek begini kan. Wajah-wajah lelah hayati. Tapi wajah kita yang seperti, tubuh kita yang seperti ini, komposisi di dalamnya ada nurnya, ada narnya. Makanya antum bisa marah dan marahnya membuat badan kita panas. Itu lagi aktif tuh jisim. Nah, bisa puasa? Puasa? Bisa puasa? Bisa nggak makan? Mohon maaf, kadang-kadang nafsu syahwat hilang. Ya, apalagi yang banyak pikiran. Ya. Kok bisa? Itu namanya jisim nur. Jisim cahaya. Makanya puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan. Itu sifatnya malaikat. Maka malaikat nggak makan, nggak minum, bahkan nggak tidur. Inilah rahasia orang yang suka tahajud, suka qiyamul lail. Dia akan masuk kepada marhalah makom disebut nuraniyah. Ya. Malaikat tuh nggak pernah bosan ngulang-ngulang zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi antum kalau wiridan ngulang subhanallah, 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 itu sudah menjadi nurnya aktif. Itu cara mengaktifkan. Makanya mesti ditalkin supaya nur itu kemudian sadar. Yang dikatakan Imam Ghazali tadi, dia tahu tapi dia nggak sadar dia tahu. Kita tahu nama Allah itu bisa menggetarkan kolbu, tapi antum baca kok nggak bergetar, berarti belum ditalqin. Nah, tadi yang ikut itu sudah tamat dengan talqin jama'i yang tadi. Tapi kalau talqin fardi lain. Ya, talqin fardi itu satu-satu. Jadi malaikat jisim nggak? Jisim apa? Nur, nuraniyah. Kalau manusia gabungan nur, nar dan 4 anasir. Ya, wajar jadi khalifah ya. Wajar ahlul badar perang lawan orang kafir, ternyata bersama orang kafir itu ikut juga jin-jin kafir. Nah, jika mampu mengatasi nar dan nurnya, inilah kenapa ada wali muridnya jin. Jadi kalau ada wali bisa menundukkan nar dalam dirinya.
dia punya murid jin. Saya punya beberapa mursyid punya murid jin. Percaya atau tidak? Ada yang masih hidup, ada yang sudah wafat. Alhamdulillah, kita punya guru-guru unik ya. Ada yang masyhur, ada yang tidak masyhur. Ada yang mastur. Emang begitu. Kalau mampu menundukkan, mengalahkan sisi manusiawi yang anasir. Nah, jadi anasir yang 4 itu dia mengajak ke bagian hayawan seperti hewan. Karena konsepnya konsep tanah di bawah. Tapi kalau nur dia ngangkat ke atas, bercahaya. Makanya yang susah tidur malam hari itu anugerah bukan penyakit. Nikmati itu. Mulai wiridan. Kalau nggak dengerin pengajiannya Buya Asfi ya nggak. Mulai, jadi begadangnya itu ada manfaatnya gitu. Habis dengerin, baca Fatihah ke Buya ya kan. Habis itu wiridan. Gak sanggup wirid lama, ya 100 dulu lah. 100 pelan-pelan, lama-lama kan jadi 200, lama-lama jadi 500, lama-lama jadi 1000. Bertahap ya. Nah, ini mengulang, ini tabiat malaikat. Malaikat itu tidak pernah la yamal, la yas'am. Tidak pernah bosan. Yang bosan siapa? Kita.